Ya saya juga nggak sepenuhnya tahu, mungkin juga pengetahuan saya dengan Pak Jokowi jauh berbeda sama sekali gitu ya. Tapi saya juga pernah ke beberapa daerah, pernah ke beberapa tempat dan mempelajari Indonesia ini seluas itu. Makanya kemudian kalau orang yang sudah tahu, itu akan mencintai negeri ini seutuhnya gitu. Orang-orang yang teriak dikit-dikit khilafah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit takbir, itu biasanya orang-orang yang emang nggak pernah kemana-mana. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua penantian yang menemukan titik akhirnya. Seperti itulah perasaan saya ketika melihat Presiden Jokowi sudah bisa belusukan kemana-mana, ke banyak tempat, dan beliau nggak perlu lagi khawatir soal protokol kesehatan. Ya karena sebelumnya kalau Pak Jokowi datang kunjungan kerja, lalu kemudian disambut ribuan warga, Pak Jokowi ini sering khawatir nampaknya gitu. Suka merhatiin orang-orang yang nggak pakai masker. Terus ditanyain gitu, mana maskernya? Mana maskernya? Padahal sebelumnya gitu ya, di daerah-daerah, di banyak tempat, emang mereka tuh nggak pernah ada yang pakai masker. Kita itu pakai masker cuma gara-gara ada razia. Di luar itu ya nggak ada gitu. Ya cuma sayangnya ketika pandemi melanda Indonesia, Pak Jokowi kan lebih sering di istana gitu. Nggak melihat masyarakat yang sebenarnya yang ada di desa-desa. Jadinya ya kelihatan orang yang banyak nggak pakai masker kaget gitu. Mana maskernya? Pakai. Nah tapi kemarin ketika datang ke Wakatobi, datang ke NTT gitu ya, kita bisa melihat lagi seorang Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang bisa menemui warga dan tanpa sekat lagi. Memang benar-benar pertemuan antara Presiden dengan warganya seperti yang kita lihat di tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2014 lalu gitu. Dan ini bagi saya, ini adalah sesuatu yang sangat saya nanti-nantikan gitu. Karena di masa pandemi kemarin, kita itu masyarakat nggak cuma kehilangan pekerjaan, nggak cuma kekurangan order, enggak gitu. Tapi kita juga kayaknya kehilangan semangat gitu. Dan kayak ada kekosongan di pemerintahan gitu. Kita seperti masuk ke dalam lorong waktu lalu kemudian kembali ke zamannya SBY. Yang nggak punya pemimpin gitu. Yang nggak pernah kita lihat pemimpin ada di tengah-tengah kita gitu. Ya karena kan dulu Pak Jokowi lebih sering di istana waktu itu gitu ya. Maka ketika beliau datang lagi ke banyak tempat, belusukan, menemui warga gitu ya. Ya entah ngasih kaos, entah cuma salaman, ini bisa menjadi penyemangat bagi banyak orang hari ini bahwa di Indonesia situasi sudah bisa normal kembali. Ya meskipun Pak Jokowi nggak mengucapkan itu secara terbuka, tapi dari sinyal-sinyal yang kita lihat, kan kita bisa tafsirkan itu maknanya akhirnya gitu ya. Maka ketika Pak Jokowi datang ke Wakatobi, lalu kemudian meresmikan 3 pelabuhan, lalu mengunjungi banyak tempat-tempat di sana, bertemu dengan warga, melaksanakan pertemuan puncak gugus tugas reforma agraria, menyerahkan sertifikat lagi kepada warga-warga. Ini benar-benar kembali ke masa normal sebelumnya, sebelum tahun 2020 gitu. Sebelum ada cerita soal corona gitu. Kita benar-benar kembali ke arah sana gitu. Dan dari sini saya jadi menyimpulkan atau menafsirkan soal pesan ojok ke susu di acara Projo kemarin gitu. Jangan-jangan pesan Presiden bukan soal Capres 2024. Bukan soal siapa penerusnya atau siapa yang akan melanjutkan, enggak gitu. Maksud ojok ke susu jangan terburu-buru bicara soal 2024 atau Capres deh. Presidennya kan masih saya ini. Masih banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan bersama ke depan gitu. Makanya kemudian inilah yang ditunjukkan oleh Presiden setelah itu gitu. Ya ini peresmian 3 pelabuhan, lalu kemudian minggu lalu ketika Pak Jokowi datang ke NTT di hari lahir Pancasila melakukan upacara, itu juga disambut dengan ribuan warga, meriah sekali gitu. Kita tuh nggak berpikir gitu bahwa orang-orang lain di semua tokoh yang katanya ada di top 3 lembaga survei hari ini, kalau mereka kunjungan kerja ke daerah-daerah, saya nggak yakin ada orang yang akan menyambut mereka. Terus terang gitu. Jangan-jangan orang-orang juga masih belum ada yang tahu sama nama-nama ini. Tapi sudah diumumkan sama lembaga survei. Ya karena sambutan warga kepada Pak Jokowi baik di Wakatobi atau di NTT, itu adalah sambutan yang sangat-sangat meriah sekali seperti selayaknya lagi kampanye gitu.
Ya, meskipun memang pada akhirnya Pak Jokowi sedang menuliskan satu sejarah begitu, bahwa di beberapa tempat di Indonesia, di Wakatobi dan di ND ini adalah pertama kalinya seorang presiden Indonesia datang berkunjung ke kabupaten-kabupaten kecil. Ya, itu sejarah baru bagi beliau gitu, bagi presiden Indonesia hari ini. Tapi kan kalau kita ngelihat banyak warga yang datang menonton, datang menyambut presiden gitu ya. Ini orang-orang lain yang 3 top survei itu gitu ya. Saya nggak yakin loh kalau mereka ini datang terus kemudian disambut semeriah ini. Nggak yakin saya. Apalagi ketika Pak Jokowi datang ke rumah warga, ke NTT. Dan warga langsung tahu ini Pak Jokowi nih. Ya kan jarang-jarang gitu. Kalau yang capres-capres yang versi lembaga survei itu datang ke rumah warga, bisa jadi ada orang nggak tahu itu. Bisa jadi gitu. Dan ketika Pak Jokowi datang berkunjung menjelang malam gitu, ketika warga sudah mau beristirahat, Pak Jokowi datang ke sana gitu ya. Ini kemudian dipeluk sama warga, diucapkan terima kasih, disambut begitu hangat oleh banyak orang gitu yang didatangi oleh presiden gitu ya. Ya, ini menjadi sebuah keajaiban bagi warga desa atau warga setempat di sana gitu, karena saya membayangkan kalau Pak Jokowi datang ke rumah saya, ke rumah kita gitu ya, yang bukan siapa-siapa, yang warga sipil, warga biasa gitu ya. Ini kan pasti memberikan satu semangat dan motivasi luar biasa kepada kita untuk memperbaiki kualitas kita ke depannya gitu. Untuk memperbaiki anak cucu kita dari segi pendidikan dan peningkatan ekonominya ke depan. Ya mungkin bagi sebagian orang ini nggak ada gunanya. Ngapain presiden datang ke rumah warga? Tapi ya itu adalah komentar-komentar orang-orang yang nggak ngerti dan bukan warga desa gitu, bukan warga yang jauh dari perkotaan, jauh dari pemerintahan gitu. Karena kalau saya bisa membayangkan gitu, kalau ada warga saya atau tetangga atau saya sendiri gitu ya, ini pasti jadi motivasi ke depan gitu. Kita bisa nih, kita bisa lebih semangat lagi nih. Ya minimal itu gitu. Minimal ke depan memori di banyak warga di desa ini itu akan tertanam dan akan selamanya dikenang bahwa Presiden Indonesia pernah datang berkunjung ke rumah saya, ke rumah ini. Mungkin sampai anak cucunya nanti masih akan ada tuh cerita-cerita itu. Berpuluh tahun ke depan orang masih akan ingat gitu bahwa ada Presiden Jokowi datang masuk ke gang-gang ini. Dan itu yang luput dari perhatian oleh para pengamat dan para elit-elit yang ada di Jakarta, yang cuma bisa berkomentar apa gunanya. Ya mereka nggak ngerti gitu. Dan ketika Pak Jokowi datang ke Pohon Sukun, di mana dulu Bung Karno bisa menemukan inspirasi untuk mencetuskan 5 butir Pancasila di sana gitu ya. Ini mengharukan sekali bagi saya gitu, karena ya ke depan ini menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat dan banyak orang gitu, bahwa disinilah tempat Bung Karno melahirkan Pancasila dan kita harus ingat gitu. Saya mendoakan supaya semua teman-teman yang menonton video saya suatu saat bisa berkesempatan untuk datang ke sana dan bisa menikmati suasana yang ada di ND sana gitu. Karena setahu saya gitu ya, di beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Bung Karno gitu ya, itu memang ada aura-aura yang menyenangkan sekali dan menenangkan gitu. Jadi saya berdoa semoga teman-teman juga bisa merasakan hal yang sama. Saya belum pernah ke sana, tapi saya juga akan ke sana nanti kalau sudah ada waktunya dan ada kesempatannya gitu. Dan di luar itu, ketika Presiden Jokowi datang di NTT dan menikmati konser kebangsaan bersama Slank, beliau sudah lepas masker, sudah menyapa warga, sudah asik menikmati konser gitu ya. Sekali lagi ini adalah pesan kepada semua kita gitu, bahwa ini sudah berakhir. Cerita-cerita soal pembatasan, soal aturan administrasi perjalanan mestinya sudah sepenuhnya dihilangkan. Ya karena Pak Jokowi sudah nonton konser kok, aman-aman aja. Ngapain masih ada syarat-syarat administrasi, harus booster lah, apalah. Apalagi yang ditunggu gitu. Udahlah, hapusin aja gitu, apalagi PPKM itu. Masih diperpanjang sampai bulan depan katanya. Kan nggak ada gunanya gitu. Loh, Pak Jokowinya sudah secara terbuka mendeklarasikan atau memberi sinyal kepada kita semua bahwa kita sudah kembali normal seperti biasa. Ngapain masih ada aturan-aturan pandemi yang masih harus scan lah, masih apa. Gak ada gunanya gitu. Ya bagi saya ini adalah tanda akhir dari cerita pandemi gitu. Karena kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 lalu kan suram sekali rasanya kita gitu.
melihat Pak Jokowi di istana aja. Mau ketemu dengan, jangankan ketemu dengan warga, ketemu sama menteri, pakai Zoom. Pokoknya suram banget lah nasib bangsa Indonesia kayaknya waktu itu gitu ya. Sekarang udah kembali normal seperti biasa. Jadi menteri-menteri kita nih masih nunggu apa lagi sih untuk ngapusin syarat-syarat perjalanan itu. Tapi dari perjalanan Presiden Jokowi selama memimpin Indonesia 8 tahun terakhir ini gitu ya. Ada satu kesan yang menurut saya ini luar biasa sekali gitu. Karena di banyak kesempatan kalau teman-teman nonton video-videonya Pak Jokowi, kalau beliau bertemu dengan warga atau menerima tamu dari banyak daerah gitu ya, beliau akan selalu tanya, kamu itu dari mana? Kalau jawabannya hanya nama provinsi, Presiden Jokowi akan tersenyum dan bilang, maksud saya dari mana? Bukan provinsi, sebutin aja kabupaten, kecamatan, atau apa gitu. Karena Pak Jokowi pengen tahu gitu. Karena dalam kesimpulan saya, Presiden Jokowi gitu ya, menjadi seorang yang apa ya, yang lebih paham Indonesia dan lebih hafal soal peta Indonesia yang sebenarnya gitu. Karena kalau kita ini mungkin hafal peta, hafal provinsi, hafal beberapa nama kota besar gitu. Tapi untuk sampai masuk ke kota-kota kecil, ke kabupaten kecil, ke pulau-pulau terluar di Indonesia, kita kayaknya nggak hafal ya. Nah, Pak Jokowi hafal. Makanya kemudian beliau juga datang ke banyak-banyak tempat itu gitu. Menciptakan rekor-rekor baru bahwa ini pertama kali Presiden Indonesia datang berkunjung ke sana. Maka ke depan gitu, ini nggak tahu, ini ide yang liar aja gitu, karena menurut saya ke depan Presiden Indonesia itu harus presiden yang paham tentang Indonesia dan tahu soal Indonesia gitu. Karena kalau presidennya tahu di daerah ini kondisinya seperti ini, lalu kemudian masyarakatnya seperti ini, ada banyak lahan kosong, itu kan bisa dimanfaatkan, bisa dipikirkan solusi-solusinya gitu. Nah, tapi kalau presidennya nggak ngerti, cuma duduk di istana sama seperti periode sebelumnya, jangankan mau ngasih solusi, lah warganya aja nggak pernah ditemui. Jadi ke depan nampaknya gitu, presiden kita dalam acara debat capres atau cawapres gitu ya, mungkin perlu diuji juga gitu. Berapa kota yang pernah beliau datangi, para capres-capres ini gitu. Apa yang mereka pelajari dari kota-kota ini gitu. Apa yang bisa dilakukan dan dikembangkan dari desa-desa ini gitu. Perlu ditanyakan gitu, karena jangan-jangan saya kok khawatir sekali gitu dari nama-nama yang ada di lembaga survei itu. Jangan-jangan mereka cuma hafal nama provinsi. Kota-kotanya nggak tahu gitu. Jangankan pulau terpencil, kota-kota besar aja mungkin mereka nggak hafal. Lah terus bagaimana mereka membangun Indonesia? Kalau soal Indonesia saja mereka nggak ngerti. Kalau sampai mereka nggak ngerti, kalau pemimpin kita nggak ngerti soal Indonesia, ya jangan heran gitu bahwa gambaran pendukung-pendukung capres hari ini adalah orang-orang yang juga nggak hafal soal Indonesia. Nggak ngerti gitu. Yang mereka ngerti Suriah, Palestina, donasi. Cuma itu gitu. Kemana-mana pakai sal Palestina. Kalau ada capres yang nggak gitu, ya udahlah lupakan aja gitu. Karena saya curiga mereka nggak ngerti soal Indonesia gitu. Mereka cuma tahu petanya, tapi nggak tahu berapa besar dan berapa lebar sesungguhnya Indonesia ini gitu. Makanya kemudian informasi yang mereka dapatkan cuma soal Palestina, Suriah aja. Sehingga dalam kehidupan yang sebenarnya yang mereka lakukan cuma teriak-teriak takbir, takbir. Mereka nggak ngerti Indonesia gitu. Ngapain mereka jadi capres kalau nggak gitu? Ya nggak tahu lah bagaimana mekanisme menyaring capres cawapres nantinya gitu. Ya, mungkin dari sisi partai juga bisa menguji capres-capresnya gitu. Karena kalau nggak tahu ya rugi. Ngapain kita punya presiden yang nggak tahu? Ya saya juga nggak sepenuhnya tahu, mungkin juga pengetahuan saya dengan Pak Jokowi jauh berbeda sama sekali gitu ya. Tapi saya juga pernah ke beberapa daerah, pernah ke beberapa tempat dan mempelajari Indonesia ini seluas itu. Makanya kemudian kalau orang yang sudah tahu, itu akan mencintai negeri ini seutuhnya gitu. Orang-orang yang teriak dikit-dikit khilafah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit takbir, itu biasanya orang-orang yang emang nggak pernah kemana-mana. Emangnya orang-orang yang mengidolakan presiden di sebuah negara yang sekarang sedang menuju resesi. Orang-orang itu kan gitu. Oh, mereka nggak tahu Indonesia gitu.
Dan di akhir periode Presiden Jokowi gitu ya, menjelang akhir gitu ya, beliau tetap bekerja dan kemudian kemarin meresmikan pabrik baterai terbesar se-Asia Tenggara dengan nilai total investasi sebesar 142 triliun rupiah. Ini dari investasi dari LG Energy Solution, dan kabar baiknya menurut Presiden klaimnya gitu ya, ini bisa menyerap lebih dari 20.000 pekerja nantinya setelah proyek ini selesai gitu. Dan ini akan menjadi sebuah warisan kepada presiden selanjutnya. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan sempurna gitu, sehingga ini bisa membangkitkan dan memberikan satu lompatan besar kepada Indonesia terkait mobil listrik global gitu. Karena kan ini nampaknya ke depan akan banyak mobil-mobil listrik yang akan diproduksi, dan kita sebagai konsumen terbesarnya sudah punya pabrik listriknya gitu. Jadi pabrik baterainya. Jadi dari sini, dari kerja-kerja Presiden Jokowi ini bukan cuma sebatas pengetahuan beliau soal Indonesia yang begitu luas dan benar-benar didatangi ke tiap tempat gitu ya, tapi juga wawasan dan kepercayaan Presiden Jokowi bahwa ke depan negara ini bisa menjadi negara maju dan menjadi negara yang lebih baik ke depannya tanpa khilafah-khilafahan itu. Ya, terus terang dari sini gitu ya, masih berat rasanya untuk menerima calon presiden yang ada di lembaga survei yang sekarang ada gitu. Karena sekali lagi, kalau mereka datang ke daerah, datang ke tempat-tempat, ke pulau-pulau terpencil, ke kota-kota di luar kota-kota besar di Indonesia gitu, saya nggak yakin ada orang yang paham dengan kedatangan mereka dan ada orang yang tertarik untuk menunggu mereka atau menyambut kedatangan mereka. Saya nggak yakin itu. Makanya kemudian nggak heran kalau ada beberapa orang masih berbicara soal kemungkinan 3 periode dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.